Alhamdulillah, dalam kasus perusakan mobil Kiai di Karawang, pemukulan 2 anggota Bansor di Karawang, sudah ada yang ditangkap, 2 pelaku. Lihat nih muka-mukanya, nggak kelihatan kan? Ya minimal postur tubuhnya kita bisa lihat. Ya minimal kita bisa memprediksi bahwa orang ini sudah dewasa, bukan lagi remaja, bahkan berpotensi sudah punya istri, berpotensi punya anak. Silahkan nikmati. Kalian melakukan hal demikian diperintahkan oleh siapa? Mengimplementasikan ajaran siapa? Monggo nikmati. Saran saya kepada kalian yang menjadi korban atas doktrin sehingga kalian melakukan kebrutalan di jalanan, tagih mereka untuk bertanggung jawab. Gantikan supaya dia yang mendoktrinnya yang dipenjara, ente bebas. Karena saya yakin di masyarakat tuh cuma jadi korban atas doktrin. Korban, saudara. Saya sebetulnya kasihan betul kepada masyarakat yang menjadi korban atas doktrin sehingga melanggar hukum. Ya. Kemanusiaannya dihilangkan, yang ada kebrutalan, jiwa kebinatangan. Ada kan yang mendoktrin kalian, yang mengatakan silakan bila ada imam datang ke tempat kalian, Uzair, saya tanggung jawab dunia akhirat. Apakah kalian mengimplementasikan ajaran orang yang mendoktrin demikian? Katanya kan akan tanggung jawab di dunia akhirat. Tagih tuh. Ini ente itu yang akan rugi loh. 5 tahun penjara. Anda rugi. Keluarga Anda rugi. Istri Anda rugi. Anak Anda rugi. 5 tahun mendekam di dalam penjara. Silahkan nikmati. Atas implementasi ajaran junjungan kalian. Masa masih belum sadar ketika kalian mengimplementasikan ajaran itu menyebabkan Anda di penjara? Masa enggak sadar? Masih meyakini bahwa itu adalah ajaran kebenaran? Yang benar aja, bos. Coba kita lihat dulu sama-sama nih keterangan pers dari kepolisian. Sebagaimana dengan laporan polisi nomor 33B/8 Romawi 2024 tanggal 11 Agustus 2024, tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30, TKP di Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Peristiwa bermula dari korban berangkat dari Bekasi dengan beberapa orang menggunakan 1 unit kendaraan mobil untuk mengikuti kegiatan ibadah di wilayah Kabupaten Karawang. Di perjalanan, tepatnya di Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, rombongan korban dihadang oleh beberapa kendaraan motor, sepeda motor yang jumlah orangnya sekitar puluhan, menghadang kendaraan korban, menanyakan dan mengatakan bahwa pelaku tersebut mencari, kelompok orang ini mencari, menyebut nama salah satu ulama, namun ternyata dalam rombongan mobil tersebut nama yang dicari tidak ada. Kemudian terjadi kekerasan terhadap orang dan benda, di mana 2 orang korban yang berada di dalam mobil mendapatkan perlakuan penganiayaan. Kemudian mobil yang digunakan mengalami kerusakan. Kemudian terhadap perkara ini Satreskrim Polres Karawang melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup. 2 orang laki-laki dengan inisial F dan S sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Dari perkara ini, barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik yaitu hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Dari perkara ini, barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik yaitu beberapa pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian bisa kita lihat. Kemudian ada helm yang digunakan pelaku pada saat kejadian, ada pecahan helm, pecahan kaca, ini pecahan kaca mobil korban, pecahan kaca mobil korban. Kemudian ini alat komunikasi handphone yang berhasil kami sita, yang dari sinilah kami beranjak untuk mengejar para pelaku. Ada pakaian-pakaian bisa kita lihat di sini, ada juga rompi yang digunakan pada saat kejadian dan sepatu. Demikian rilis kita siang hari ini. Ada pertanyaan? Motif Pak. Bagaimana? Motif Pak, motif. Kemungkinan tersangka lainnya? Iya. Kami tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Kami masih melakukan penyidikan. Motifnya apa, Dan? Motifnya apa, Dan? Sementara belum bisa kami sebutkan ya motifnya. Ya. Kelompok mana, Dan? Bagaimana? kelompok. Yang jelas ada 2 orang pelaku ya. Ada 2 orang pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, biarkan kami bekerja dulu untuk mengetahui motif lebih dalam, untuk mengetahui ada apa kelompok di balik itu. Ya. Tersangkanya, Dan? Tersangka sampai Ada. sekarang 2 orang. Warga mana? Itu ada yang menyuruh atau gimana, Dan, terhadap pelaku ini? Masih kami dalami, ya masih kami dalami. Warga mana, Dan? Warga mana, Dan? Ya. Warga mana, Dan? Sementara itu aja dulu dari kami. Nanti sambil berjalan akan kami sampaikan informasinya lebih lanjut. Ya, mungkin. Oke, jelas. Kasihan nggak? Saya mah kasihan. Masih menaruh kasihan lah. Masih belum terlambat untuk kalian itu tobat. Masih ada waktu. Ya meskipun sekarang udah terlambat karena Anda sudah mendekang, belum yakin saya ente bakal mewek kok. Udahlah, jangan sok gagah, sok tidak takut di penjara. Enggak ada yang nggak ada yang mau di penjara. Aduh, udah mau pengajian ya. Ada syukuran hari kemerdekaan, tapi belum mulai, masih sholawatan. Masih 1 konten bisa saya buat. Jadi itu. Ini bisa jadi pelajaran di daerah-daerah yang lain. Jangan sampai Anda melakukan kebrutalan yang pada akhirnya resikonya akan Anda tanggung sendiri. Yang pada akhirnya yang rugi itu adalah Anda. Yang pada akhirnya yang rugi adalah keluarga Anda. Anda di penjara, siapa yang akan tanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab menghidupi keluarga Anda? Di lingkungan sekitar Anda bakal dipermalukan. Citra sosial kalian buruk. Mana ada masyarakat yang akan membenarkan pemukulan, perusakan mobil itu adalah perilaku mulia? Nggak bakalan ada. Anda tanggung malu tuh. Masih mau meneruskan, menerima ajaran doktrin dari mereka? Masih mau? Serius? Silahkan aja. Anda yang akan merasakannya. Kita mah cuma mengingatkan aja, kasihan. Mudah-mudahan masih ada celah untuk Anda merubah diri di kemudian hari setelah di penjara. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan satu kali lagi kita minta aparat kepolisian untuk mengusut, karena pasti banyak pelakunya, bukan 1-2, pasti banyak. Dalami terus, bahkan dalangnya mesti ditangkap, yang menjadi provokatornya mesti ditangkap, dalang di balik itu semua harus ditangkap, koordinator aksinya mesti diminta pertanggungjawaban. Itu karena yang berbahaya itu adalah yang mendoktrinnya, yang menggerakkannya, itu yang berbahaya. Masyarakat yang kemudian tarung di jalanan, ribut itu, merusak mobil itu, menggebuk banser itu adalah korban dari doktrin, dari sang penggerak. Yang berbahaya adalah sang doktrinnya, yang berbahaya adalah sang penggeraknya. Itu yang berbahaya. Itu yang mesti kemudian ditelisik siapa orangnya.
Kurang ajar, masyarakat pribumi jadi korban. Ayo sadar ente-ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.